Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Belakangan ini muncul hal-hal yang tentu saja tidak kita inginkan dan belum pernah kita bayangkan. Sebuah peristiwa yang menggiris dan menggores hati dan nurani bangsa ini. Di kala seharusnya kita menjaga kedamaian, menjaga kerukunan, menjaga soliditas bangsa ini, yakni peristiwa-peristiwa politik yang mempermainkan, kalau saya tidak ingin menyebutkan merendahkan dan melecehkan agama, atau mempermainkan agama. Misalnya karena ada seorang pasangan capres memakai akronim AMIN, maka mereka yang tidak berpihak kepada pasangan ini berusaha untuk menghindari kata AMIN ini, sehingga kemudian muncullah Qabul misalnya, yang sebenarnya sangat-sangat tidak religik dan sangat-sangat tidak rasional, karena sebenarnya pada saat mengucapkan amin, terutama pada saat Al-Fatihah dibacakan pada saat sholat, itu sama sekali seseorang tatkala mengucapkan amin sama sekali tidak ada hubungannya dengan elektabilitas, kemudian mendongkrak suara dan lain-lain, atau menambah popularitas akronim AMIN itu, sehingga kemudian seseorang harus menggantinya dengan Qabul, ya. Atau mungkin kalau mereka tahu malah diganti dengan Allahumma stajib, yang merupakan makna dari amin yang lebih panjang. Pergantian dari amin ke Qabul atau mungkin Allahumma stajib, ya, merupakan gejala political sickness, politik yang sakit, di mana seseorang merasa tidak nyaman dengan istilah-istilah keagamaan yang paten dan kemudian mereka hindari. Ya, bahkan dalam sebuah video, ya, ada seorang menteri mengatakan bahwa pada saat ini ada orang tatkala tasyahud akhir itu, agar menghindari nomor 1 kemudian dijadikan 2. Ya. Tentu saja kalau hal ini betul-betul terjadi, ini politik yang menimbulkan ketakutan, menimbulkan fanatisme pada hal-hal yang bersifat religi, yang sebenarnya tidak ada hubungannya langsung dengan peristiwa politik terhadap ngangkat dan turunnya elektabilitas pasangan tertentu. Apalagi kalau misalnya diucapkan bahwa apa yang dilakukan ini merupakan refleksi dan ungkapan kecintaan pada pasangan tertentu. Ini lebih parah lagi, ya, lebih parah lagi, karena betul-betul menyingkirkan keagamaan, menyingkirkan afiliasi dia pada agama, dalam hal ini adalah Islam, yang kemudian mereduksi hal-hal yang bersifat ijma, yang bersifat wajib untuk dilakukan. Pada sebuah peristiwa juga, misalnya ada sebuah acara misalnya, dan saat itu seharusnya
ada orang berdoa seharusnya kemudian mengatakan amin. Namun suasananya misalnya menjadi sangat sepi karena khawatir amin itu dianggap berafiliasi pada satu pasangan tertentu. Ini saya kira sebuah tindakan dan sikap yang menunjukkan fanatisme buta dan betul-betul melukai rasa keberagamaan seseorang. Pemirsa rahimakumullah, yang kita inginkan dalam kontestasi pilpres atau pileg sebenarnya adalah kontestasi yang normal, bukan kontestasi yang abnormal, ya, yang melecehkan pasangan lain misalnya, apalagi pada tingkat agama yang kemudian direduksi untuk fanatisme tertentu. Ini sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga akan menimbulkan gesekan-gesekan antar warga, antar pendukung, bahkan mungkin menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat. Karena yang kita butuhkan, sekali lagi sebagaimana saya sampaikan, adalah rasa damai, ada politik yang santun, politik yang bermartabat, politik yang tidak melecehkan, tidak merendahkan siapa dan apapun. Apalagi sekali lagi dalam hal yang bersifat keagamaan. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, mari kita menjaga kedamaian di antara bangsa ini, karena bangsa ini bukan hadir untuk bertabrakan atau ditabrakkan, hadir untuk sama-sama melakukan solidaritas, ke persatuan dan kesatuan, melakukan kerekatan sosial dan individual di antara anak-anak bangsa ini. Tapi apabila ada oknum tertentu yang memprovokasi dan mengkompori dan membakar spirit, membakar rasa keagamaan yang tersindir, ya, maka akan banyak hal yang mungkin tidak kita inginkan terjadi, sehingga sekali lagi kedamaian, rasa damai yang kita inginkan, rasa damai yang kita dambakan, rindukan pada pileg dan pilpres ini akan rada-rada terganggu. Mari kita jaga suasana batin kita, suasana rasionalitas kita, suasana persaudaraan wataniyah kita, bahkan basyariah kita, sehingga kemudian pileg dan pilpres ini berjalan dengan baik. Jangan sampai sekali lagi agama diseret-seret dengan cara mempermainkan, dengan cara melecehkan, dengan cara berdicandakan. Bahkan jangan sampai ada orang melakukan sesuatu kemudian dengan simbol-simbol tertentu dihubungkan dengan pasangan tertentu, nomor-nomor tertentu dan seterusnya. Mari kita jaga kedamaian di antara kita, persaudaraan di antara kita. Kita bebas melakukan pilihan apa saja, tentu saja, partai ataupun presiden, tapi kita harus menjaga bahwa bangsa ini harus tetap utuh, jangan dicabik-cabik oleh fanatisme yang irasional, fanatisme yang tidak masuk akal, fanatisme yang meretakkan, fanatisme yang merobohkan tiang-tiang persaudaraan kita, fanatisme yang membutakan mata hati dan mata kepala kita. Mari kita berjuang untuk menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang besar, bangsa yang bermartabat, bangsa yang memiliki keinginan
untuk maju dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang jujur, cara-cara yang tidak menipu, cara-cara yang tidak ada curang di antara kita. Sehingga apa yang dihasilkan juga akan menjadi sesuatu yang baik dan tentu saja menjadi sebuah bangsa yang besar karena para pemilihnya, para kontestan yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang memiliki jiwa besar. Saya teringat pada apa yang disampaikan oleh Muhammad Abdu terhadap orang-orang atau para politisi oknum politisi yang menjadikan agama sebagai permainan, menjadi candaan, menjadi kadang-kala direndahkan dan semacamnya. Beliau pernah mengatakan begini, Allahumma inni a'udzubika minasyasin. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari para politisi. Tentu saja maksudnya adalah para politisi yang mengeksploitasi, yang melecehkan, yang merendahkan, yang menjadikan agama sebagai komedi, sehingga Muhammad Abdu sang pemikir itu merasa sangat tertampar oleh cara-cara berpolitik yang tidak wajar. Mari kita jaga kesatuan, persatuan, solidaritas antara kita agar bangsa ini tidak tercabik-cabik oleh fanatisme yang memperburuk, fanatisme yang meretakkan, fanatisme yang menggoncangkan kesatuan di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.